Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang model Heckscher-Ohlin dalam perdagangan internasional dan model standar dalam perdagangan. Kelompok 4 terdiri dari 7 orang. Yang pertama Aldi Fatur Rizky, yang kedua Nur Fitri Hanumsari, yang ketiga Dita Melinda Agustina, yang keempat Risa Al-Kurniawati, yang kelima Lucky Widianto, yang keenam Irangga Adi Gunawan, dan terakhir Andi Lala Pratama. Baik, saya akan menjelaskan tentang model ekonomi dua faktor. A. Asumsi model. Pengasumsian yang dilakukan menggunakan dua faktor yang digunakan oleh dua sektor, yaitu kain yang diukur dalam yard dan makanan yang diukur dalam kalori. Produksi barang-barang ini membutuhkan dua input yang jumlahnya terbatas, seperti tenaga kerja yang diukur dalam jam dan tanah yang diukur dalam hektar. Asumsi ini berbicara tentang kuantitas tanah atau tenaga kerja yang digunakan untuk berproduksi jumlah makanan atau kain tertentu. Alasan untuk perubahan dari model kerjaan ini adalah bahwa dalam ekonomi dua faktor ada mungkin beberapa ruang untuk pilihan dalam penggunaan input. Contohnya, seorang petani misalnya mungkin bisa menanam lebih banyak makanan per hektar jika dia ingin menggunakan lebih banyak input tenaga kerja untuk menyiapkan tanah, gulma, dan sebagainya. Dengan demikian, petani mungkin dapat memilih untuk menggunakan lebih sedikit lahan dan lebih banyak tenaga kerja per unit keluaran. Dengan demikian, di setiap sektor, produsen tidak akan menghadapi persyaratan input tetap, tetapi mengalami trade-off seperti yang diilustrasikan oleh kurva pada gambar di samping, yang menunjukkan kombinasi masukan alternatif yang dapat digunakan untuk menghasilkan satu kalori makanan. Pilihan input yang digunakan oleh produsen itu tergantung pada biaya relatif tanah dan tenaga kerja. Jika harga sewa tanah tinggi dan upah rendah, petani akan memilih untuk berproduksi dengan menggunakan lahan yang relatif sedikit dan tenaga kerja yang banyak. Sebaliknya, jika harga sewa rendah dan upah tinggi, mereka akan menghemat tenaga kerja dan menggunakan banyak lahan. Selanjutnya, kita dapat lihat gambar grafik pada 4/2 di mana jika W adalah tingkat upah per jam tenaga kerja dan R biaya 1 hektar tanah, maka pilihan input akan bergantung pada rasio kedua harga faktor ini, W atau R. Hubungan antara harga faktor dan rasio penggunaan lahan untuk tenaga kerja dalam produksi pangan ditunjukkan pada gambar 42 strip sebagai kurva FF. Sedangkan hubungan yang sesuai antara rasio buruh dan rasio tenaga kerja tanah dalam produksi kain, hubungan ini ditunjukkan sebagai kurva CC. Seperti ditarik, bagian kiri FF menunjukkan bahwa pada harga faktor tertentu produksi pangan akan selalu digunakan rasio lahan terhadap tenaga kerja yang lebih tinggi daripada produksi kain. Jika ini benar, maka produksi pangan bersifat padat lahan, sedangkan produksi kain padat karya. Memperhatikan bahwa definisi intensitas bergantung pada rasio lahan terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam produksi, bukan rasio tanah atau tenaga kerja untuk output. Dengan demikian, suatu barang tidak bisa padat lahan dan padat karya. B. Faktor harga dan harga barang. Persaingan antar produsen di setiap sektor akan memastikan harga masing-masing barang sama dengan biaya produksinya. Biaya produksi barang tergantung pada harga faktor. Jika tarif sewa atas tanah lebih tinggi, maka hal-hal lain sama dengan harga barang yang produksinya melibatkan input lahan juga harus lebih tinggi. Pentingnya harga faktor tertentu untuk biaya produksi barang tergantung pada seberapa banyak faktor tersebut terlibat dalam produksi barang. Jika produksi kain memanfaatkan tanah yang sangat sedikit, maka kenaikan harga tanah tidak akan banyak berpengaruh pada harga kain. Sedangkan jika produksi pangan menggunakan banyak lahan, kenaikan harga lahan akan terjadi berpengaruh besar pada harganya. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ada hubungan satu kesatuan antara rasio tingkat upah dengan tarif sewa W atau R dan rasio harga.
PC atau PF. Hubungan ini digambarkan dengan kurva miring ke atas SS yang dapat kita lihat pada kurva di samping. Selanjutnya kita lihat pada kurva gambar 4/4 di mana panel kiri adalah kurva SS diputar pada sisinya, sedangkan panel kanan mereproduksi. Dapat dilihat apa yang awalnya tampak keterkaitan harga barang dengan rasio tanah terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam produksi masing-masing. Misalkan, harga relatif kain adalah PC atau PF. Dapat dilihat di panel kiri. Jika perekonomian menghasilkan kedua barang tersebut, rasio tingkat upah dengan tarif sewa atas tanah harus sama, W atau R1. Rasio ini kemudian menyeratkan bahwa rasio tanah terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam produksi kain dan makanan harus TC atau LC1 dan TF atau LF yang berada masing-masing di panel kanan. Jika harga relatif kain naik ke tingkat yang ditunjukkan oleh PC atau PF2, untuk tarif sewa di darat akan naik menjadi W atau R2. Karena tanah sekarang relatif lebih murah, oleh karena itu rasio tanah terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam produksi kain dan makanan akan meningkat TC atau LC2. Dapat dilihat panel kiri sudah memberitahu kita bahwa kenaikan harga kain dibandingkan dengan makanan akan meningkatkan pendapatan kerja relatif terhadap pendapatan pemilik tanah. Tetapi mungkin untuk membuat pernyataan yang lebih kuat seperti perubahan harga relatif jelas akan meningkatkan daya beli pekerja dan menurunkan daya beli pemilik tanah. Dengan menaikkan upah real dan menurunkan harga sewa real persyaratan kedua barang tersebut. Ketika PC atau PF meningkat, rasio lahan terhadap tenaga kerja meningkat di kedua kain tersebut dan produksi pangan. Tetapi seperti yang kita ketahui di bab sebelumnya, dalam ekonomi kompetitif, faktor-faktor produksi dibayar dengan produk marginal mereka. Upah real pekerja dalam kaitannya dengan kain adalah sama terhadap produktivitas marginal tenaga kerja dalam produksi kain dan seterusnya. Saat rasio tanah hingga tenaga kerja meningkat dalam menghasilkan barang, produk marginal tenaga kerja dalam kaitannya dengan barang itu meningkat sehingga pekerjaan menemukan upah real mereka lebih tinggi dalam hal kedua barang tersebut. Di sisi lain, produk marginal tanah jatuh di kedua industri. Jadi, pemilik tanah menemukan mereka yang sebenarnya pendapatan lebih rendah C. Sumber daya dan output. Sekarang kita dapat melengkapi deskripsi ekonomi dua faktor dengan menjelaskan hubungan antara harga barang, persediaan faktor, dan output. Misalkan, kita mengambil harga relatif kain seperti yang diberikan. Kita tahu dari gambar 4/4 ini menentukan rasio upah sewa, dan dengan demikian rasio tanah terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam produksi kain dan makanan. Tetapi, perekonomian harus sepenuhnya menggunakan pasokan tenaga kerja dan tanah. Kondisi terakhir inilah yang menentukan alokasi sumber daya di antara keduanya, industri dan output perekonomian. Selanjutnya kita lihat pada kurva gambar 4/5 di mana menunjukkan diagram kotak yang memudahkan untuk menganalisis alokasi sumber daya dalam ekonomi dua faktor. Yang dapat kita lihat, lebar kotak mewakili total perekonomian pasokan tenaga kerja, sedangkan ketinggian kotak adalah total pasokan tanahnya. Alokasi sumber daya antara dua industri dapat diwakili oleh satu titik di dalam kotak, seperti titik 1. Mengukur penggunaan tenaga kerja dan lahan di sektor kain sebagai jarak horizontal dan vertikal dari titik seperti itu dari OC. Jadi pada poin 1, OCLC adalah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi kain dan OCTC adalah lahan yang digunakan untuk produksi kain. Mengukur masukan ke dalam sektor makanan mulai dari sudut yang berlawanan, di mana OFLF adalah tenaga kerja dan OFTF adalah tanah yang digunakan untuk produksi pangan. Dari gambar 4/4 sebelumnya, kita tahu bahwa dengan melihat harga barang, kita dapat menentukan rasio lahan terhadap tenaga kerja dalam produksi kain, TC atau LC.
dapat digambarkan garis lurus dari OC yang kemiringannya sama dengan rasio tenaga kerja lahan. Seperti itu sebagai garis OCCC poin 1 harus terletak di baris ini. Demikian pula rasio tenaga kerja lahan yang diketahui dalam makanan produksi menentukan kemiringan jalur lain. OFF poin 1 juga harus terletak di baris ini. Kita dapat lihat OFF lebih curam daripada OCC karena seperti yang kita lihat sebelumnya, rasio lahan terhadap tenaga kerja lebih tinggi di makanan daripada produksi kain. Jadi, alokasi sumber daya perekonomian diidentifikasi oleh titik, di mana dua garis yang mewakili rasio pekerjaan lahan bersilangan di poin 1. Mengingat harga kain dan makanan serta persediaan tanah dan tenaga kerja, maka hal itu mungkin terjadi untuk menentukan berapa banyak dari setiap sumber daya yang dicurahkan perekonomian untuk produksi masing-masing, dan dengan demikian juga untuk menentukan output perekonomian dari setiap barang. Selanjutnya kita fokus pada diagram kotak pada gambar 4.6 yang menunjukkan apa yang terjadi kapan pasokan lahan perekonomian meningkat. Menahan baik harga barang maupun pasokan tenaga kerja tetap. Dengan demikian, dengan meningkatnya pasokan tanah, kotak menjadi lebih tinggi. Artinya, masukan menjadi makanan produksi tidak lagi dapat diukur dari OF. Sekarang diberi label OF, tetapi harus diukur dari sudut kotak baru yang diperbesar dan garis asli harus diganti dengan O2FF2. Oleh karena itu, titik alokasi sumber daya harus berpindah dari yang awalnya 1 ke titik 2. Perhatikan bahwa jumlah tenaga kerja dan lahan yang digunakan di produksi kain sebenarnya dari LXC dan TXC ke L2 dan T1. Dengan demikian, peningkatan pasokan tanah ekonomi menahan harga konstan menyebabkan jatuhnya output barang padat karya. Selanjutnya, pada kurva gambar 4.7, kurva TT1 mewakili produksi ekonomi kemungkinan sebelum peningkatan pasokan lahan. Output berada pada titik 1, di mana kemiringan batas kemungkinan produksi sama dengan dikurangi harga relatif kain, PC per PF. Dan ekonomi menghasilkan Q dan KF kain dan makanan. Kurva TT2 menunjukkan batas kemungkinan produksi setelah peningkatan pasokan lahan. Perbatasan kemungkinan produksi bergeser keluar hingga TT2, yaitu ekonomi dapat menghasilkan lebih banyak pakaian dan makanan daripada sebelumnya. Namun, pergeseran perbatasan keluar jauh lebih besar ke arah makanan daripada pakaian, yaitu terdapat perluasan bias kemungkinan produksi yang terjadi ketika batas kemungkinan produksi bergeser lebih banyak ke satu arah daripada di yang lain. Di dalam kasus ini, ekspansi sangat condong ke arah produksi pangan yang relatif tidak berubah. Harga produksi bergerak dari titik 1 ke titik 2 yang melibatkan jatuhnya kain output dari KXC ke Q dan peningkatan besar dalam output makanan dari KJ ke KI. Efek bias dari peningkatan sumber daya pada kemungkinan produksi adalah kuncinya memahami bagaimana perbedaan sumber daya menimbulkan perdagangan internasional. Peningkatan pasokan tanah memperluas kemungkinan produksi secara tidak proporsional ke arah itu produksi pangan. Sementara peningkatan pasokan tenaga kerja memperluasnya secara tidak proporsional ke arah produksi kain. Dengan demikian, ekonomi dengan rasio lahan terhadap tenaga kerja yang tinggi akan terjadi menjadi lebih baik dalam memproduksi makanan daripada ekonomi dengan rasio lahan terhadap tenaga kerja yang rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek perdagangan internasional antara ekonomi dua faktor. Jadi setelah menguraikan struktur produksi ekonomi dua faktor, kita dapat melihat apa yang terjadi ketika dua ekonomi, yaitu rumah dan asing, mereka memiliki selera yang sama dan karena itu memiliki tuntutan relatif yang identik untuk makanan dan kain ketika dihadapkan dengan kehati-hatian relatif yang sama dari dua barang tersebut. Perbedaan dari keduanya adalah sumber dayanya, yaitu rumah memiliki rasio tenaga kerja yang lebih tinggi terhadap tanah daripada asing. Selanjutnya, harga relatif dan pola perdagangan.
Karena rumah memiliki rasio tenaga kerja yang lebih tinggi terhadap tanah daripada asing, rumah berlimpah tenaga kerja dan asing berlimpah di darat. Nah, karena kain adalah pekerjaan intensif yang baik, kemungkinan produksi rumah berbatasan relatif terhadap asing. Digeser keluar lebih ke arah kain daripada ke arah makanan. Dengan demikian, hal-hal lain yang sama, rumah cenderung menghasilkan rasio kain yang lebih tinggi terhadap makanan. Karena perdagangan mengarah pada konvergensi harga relatif, salah satu hal lain yang akan sama adalah harga kain relatif terhadap makanan. Karena negara-negara berbeda dalam kelimpahan faktor mereka, namun untuk rasio yang diberikan dari harga kain terhadap makanan, rumah akan menghasilkan rasio kain yang lebih tinggi terhadap makanan tersebut daripada asing. Nah, rumah ini akan memiliki pasokan kain relatif yang lebih besar. Jadwal pasokan relatif rumah atau RS dan asing, RS aksen diilustrasikan pada kurva di samping. Kurva permintaan relatif yang telah diasumsikan sama untuk kedua negara ditunjukkan sebagai RD. Jika tidak ada perdagangan internasional, keseimbangan untuk rumah akan berada di titik 1, sedangkan keseimbangan untuk asing pada titik 3. Artinya, dengan tidak adanya perdagangan, harga relatif kain akan lebih rendah di rumah daripada di asing. Nah, ketika perdagangan rumah dan asing satu sama lain, harga relatif mereka bertemu, harga relatif kain akan naik di rumah dan mengalami penurunan di asing. Dan harga kain relatif dunia baru didirikan pada titik di suatu tempat, katakanlah pada titik 2. Nah, perdagangan menghasilkan konvergensi dari harga relatif. Dengan tidak adanya perdagangan, rumah keseimbangan akan berada di titik 1, di mana pasokan relatif domestik RS memotong permintaan relatif kurva RD. Demikian pula asing, keseimbangan akan berada di titik 3. Nah, perdagangan mengarah ke kerabat dunia harga yang terletak di antara harga perdagangan, yaitu berada di poin 2. Di negara yang tidak dapat berdagang, output yang baik harus sama dengan konsumsinya, sedangkan jumlah setiap barang yang dikonsumsi suatu negara dan produksi mungkin berbeda. Namun, suatu negara tidak dapat membelanjakan lebih dari yang mereka dapatkan. Nilai konsumsi harus sama dengan nilai produksi. Artinya, DF dikurangi QF adalah impor pangan ekonomi, jumlah di mana konsumsi makanannya melebihi produksinya. Sisi kanan persamaan adalah produk dari relatif kain dan jumlah di mana produksi kain melebihi konsumsi, yaitu ekspor kain ekonomi. Persamaannya kemudian menyatakan bahwa impor pangan sama dengan ekspor kain kali harga relatif kain. Meskipun tidak memberitahu berapa banyak ekonomi yang akan diimpor atau diekspor, persamaannya menunjukkan bahwa jumlah canavert ekonomi untuk impor terbatas atau terkendala dengan jumlah yang diekspornya. Dari kurva di samping bisa dilihat bahwa batas anggaran untuk ekonomi perdagangan poin 1 mewakili ekonomi produksi. Ekonomi konsumsi harus satu garis panjang yang melewati titik 1 dan memiliki kemiringan yang sama dengan dikurangi harga relatif kain. Nah, pada gambar kurva di samping ini menggambarkan dua fitur penting dari kendala anggaran untuk ekonomi perdagangan. Yang pertama, kemiringan kendala anggaran adalah minus PC per PF harga relatif. Alasannya adalah bahwa mengkonsumsi satu unit kain lebih sedikit menghemat. Ekonomi PC ini cukup untuk membeli PC per PF unit makanan tambahan. Kedua, kendala anggaran singgungan kemungkinan produksi perbatasan pada titik yang mewakili pilihan ekonomi produksi, mengingat harga relatif kain ditunjukkan pada angka poin 1. Nah, artinya ekonomi selalu mampu mengkonsumsi apa yang dihasilkannya. Selanjutnya, kita dapat menggunakan batasan anggaran rumah dan asing untuk membangun gambaran keseimbangan perdagangan. Pada kurva di atas menunjukkan output, kendala anggaran, dan pilihan konsumsi rumah dan asing dengan harga keseimbangan.
Di rumah, kenaikan harga relatif kain menyebabkan kenaikan konsumsi makanan relatif terhadap kain dan turunnya output relatif makanan. Rumah menghasilkan KJ makanan tetapi mengkonsumsi DJ. Oleh karena itu menjadi eksportir kain dan importir pangan. Di asing, penurunan pasca perdagangan dalam harga relatif kain menyebabkan kenaikan konsumsi kain relatif terhadap makanan dan jatuhnya output relatif kain. Oleh karena itu, asing menjadi importir kain dan eksportir makanan. Dalam ekspor kain, equilibrium rumah harus sama seperti dengan impor asing dan impor makanan rumah persis sama dengan ekspor asing. Selanjutnya, perdagangan dan distribusi pendapatan. Perdagangan menghasilkan konvergensi harga relatif. Perubahan harga relatif pada dasarnya memiliki efek yang kuat pada pendapatan relatif dari tenaga kerja dan tanah. Kenaikan harga kain meningkatkan daya beli tenaga kerja di kedua barang sekaligus menurunkan daya beli tanah dalam kaitannya dengan kedua barang tersebut. Kenaikan harga makanan memiliki efek sebaliknya. Dengan demikian, perdagangan internasional memiliki efek yang kuat pada distribusi pendapatan. Di rumah, di mana harga kain yang ada naik, orang-orang yang mendapatkan penghasilan mereka dari keuntungan tenaga kerja, tetapi mereka yang mendapatkan penghasilan mereka dari tanah diperburuk. Di asing, di mana harga relatif kain jatuh, sebaliknya terjadi, buruh dibuat lebih buruk dan pemilik tanah dibuat lebih baik.